kasih Pak. Ini langsung apa namanya ke pertanyaan ketiga. Oh ya, barusan sudah banyak sekali soal istiqomah dan tetap semangat untuk beribadah meskipun masih ada kekurangan melawan maksiat. Ini ada satu lagi pertanyaan dari Instagram. Ini masih problematikanya banyak tentang organisasi Pak Ketua. Iya, oke. Sebagai seorang suami ya, mungkin ini ansor yang sudah punya istri, karena banyak juga ansor-ansor yang belum punya istri. Boleh ya? Belum punya istri gabung ansor boleh? Oh, boleh. Kirain nggak boleh. Masih banyak. Boleh ya? Boleh. Ini mungkin untuk sahabat-sahabat ansor yang sudah punya istri. Sebagai seorang suami yang memiliki banyak kesibukan, seringkali istri ditinggal di rumah. Apakah wajib bagi suami berpamitan kepada istrinya ketika akan bepergian? Ini mungkin curhatan dia itu pengen ansoran tapi masih surat izinnya itu nggak keluar gitu. Birokrasi rumah tangganya ribet ruwet. Ya lah ansoran gitu wis begitu mengansoran gitu wis diingat Pak Ketua wajah istrinya bersemut mungkin ya itu. Ya, itu harus bisa membaca kondisi situasi dan kondisi harus bisa. Ya terkait izin suami bepergian apakah wajib izin dengan istrinya. Sebetulnya masalah kok wajib dan tidak itu tidak wajib. Kalau istri memang ada kewajiban setiap mau bepergian apalagi kok jauh itu harus izin suami, itu memang ada kewajiban istri. Namun untuk suami itu tidak wajib. Namun sebagai suami yang baik, izinnya tidak, yang paling tidak ya istri diberitahu lah. Diberitahu itu jadi apa? Pemberitahuan. Orang izin itu beritahu. Surat izin kan kalau tidak diturunkan izinnya nggak bisa pergi. Pemberitahuan kan yang dilanjut tetap lolos. Tapi tetap diberitahu ya. Sebagai suami yang baik ya harus seperti itu. Jadi mungkin ya Pak Ketua meskipun tidak diwajibkan tapi sebuah keindahan ketika bisa saling menghormati. Ya, karena yang dihormati kan bukan hanya tiang bendera, istri juga ya Pak. Jadi wajibnya tidak, namun tidak kok suami bisa seenaknya saja itu enggak. Karena sebagai suami itu juga harus bergaul dengan istrinya kan yang baik. Bergaul gimana nih Pak? Siluhunna bil ma'ruf. Dan siluhunna bil ma'ruf. Kalimat saja bil ma'ruf. Tidak bil ihsan, enggak, bil ma'ruf. Dan istilahnya dengan penuh pengertian. Loh, pergaulilah istrimu dengan penuh pengertian. Jadi seorang istri pun apabila kita seenaknya bepergian selonang-selonong tidak pernah memberitahu, itu sebagai perasaan istri pun ya merasa tidak nyaman juga. Jadi makrufnya di mana? Apabila kok suami seperti itu merasa tidak dianggap, ya merasa tidak dihargai, sakit itu. Aku kibucu. Wah kan seperti itu. Kita harus benar-benar menjaga perasaan istri kita dan harus dijaga bil ma'ruf. Kadang malah jadi curiga juga itu kalau nggak izin jangan-jangan kemana. Betul. Nah, kalau dikira mancing masih mending kalau dikira. Namun ya enggak baik seorang istri kok begitu dengan suami begitu dikte lah, mau bepergian tanya macam-macam itu enggak baik. Dan karena ada memang persoalan-persoalan yang harus diketahui oleh istri juga dan ada persoalan-persoalan yang tidak harus diketahui oleh istri juga. Dan jadi kita juga harus bisa memilah-milih. Dan seperti persoalan yang harus diketahui istri ya seperti persoalan-persoalan rumah yang sekiranya ada hubungannya dengan istri juga, itu ya istri juga paling tidak ya mengetahui. Namun juga ada persoalan yang tidak harus diketahui oleh istri, mungkin persoalan-persoalan organisasi lah, itu tidak harus istri kok tahu. Tidak harus tahu. Ini obrolan kita ini belum bisa dipengerti sama jomblo-jomblo, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti mereka akan paling tidak saatnya nanti akan tahu sendiri. Yo namun kan untuk persiapan. Iya. Oh, aku masih maaf loh yang jomblo loh. Ini paling tidak ada persiapan. Saya kalau ngomong kayak gini tuh nggak enak sama sekretaris PCGP Ansor gitu loh. Yo, biar semangat. Ya, tadi tidak hanya sekretaris. Yang jomblo-jomblo di sini kan masih ada juga. Oh, banyak ya. Ya tadi balik lagi nggak enak lah ini loh. Ya. Itu
tadi tetap kegiatan istri juga tidak boleh terlalu hiperprotektif sehingga suami malah tidak bisa berkarya di luar, begitu ya Pak ya kira-kira. Ya benar. Jadi ya semuanya harus memahami lah, semuanya harus memahami. Maka menurut saya orang berumah tangga itu tidak hanya cukup mempunyai apa namanya gampile kok ragate nikah toh, itu tidak cukup, hanya cukup itu saja. Namun kita juga harus juga sedikit banyak mengetahui ilmu-ilmunya berkeluarga, ilmu-ilmunya bergaul dengan istri, dengan keluarga, itu harus sedikit banyak harus sudah ada dan sudah ada. Maka seperti dawuh Kanjeng Nabi, dawuh thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Itu yang faridoh itu ilmu yang seperti apa toh? Ilmu hal. Ilmu yang akan segera dijalankan. Loh, bagi jomblo-jomblo yang belum siap menikah ya belum begitu wajib lah untuk mengetahui ilmu-ilmunya berkeluarga. Namun sing wis sudah hampir sudah dekat ya harus mempelajari benar itu, dan cara bergaul yang baik dengan istri, wa ashiruhunna bil ma'ruf itu seperti apa? Bil ma'ruf, dengan saling pengertian, dan itu akan menjadikan nantinya setelah berkeluarga akan lebih enak berjalan, akan lebih enak mengarungi bahtera rumah tangga dengan baik. Insya Allah akan menjadi keluarga yang benar-benar didam-damkan sakinah, mawaddah, warahmah, wal barokah. Amin, amin. Tipsnya gimana Pak Ketua biar istri itu bisa luluh ketika kita mau ansoran atau mau berkegiatan di luar itu, biar istri itu kok namanya? Ya, biar terima gitu gimana? Terus terang kan pasti banyak yang ngalami, mungkin tetap ya nggak semua lah, tetap ansor ini kan tetap besar, tapi pasti ada beberapa yang mungkin kesulitan mendapatkan surat izin itu. Karena yang namanya istri kan tip-tip seperti itu kan istilahnya itu apa ya, tidak sama sebetulnya, tidak sama. Istri-istrinya itu tidak sama, mungkin istri jenengan caranya meluluhkan es krim mungkin kalau itu istri saya juga lain. Itu jadi sebagai seorang laki-laki harus yang mesti memahami kebutuhan istri. Betul. Apabila kebutuhannya sudah tercukupi ya insya Allah lahir batin maka perkara yang harus diketahui istri juga, termasuk hubungan biologis itu juga harus diketahui dengan istri, dan istilahnya masalah-masalahnya, dan juga masalah anak, masalah apa yang akan terjadi ataupun akan dilalui di dalam keluarga, itu keduanya harus memahami. Dan itu apabila keduanya sudah memahami, itu akan enak jalannya, insya Allah akan kegiatan di luar apapun, dan itu akan lebih mudah. Dan yang terpenting saling percaya. Itu kunci. Kalau istri sudah tidak mempunyai rasa percaya pada suami, jangankan pergi jauh, apalagi kok tidak seizin istri, berat. Namun apabila sudah betul-betul percaya, istri merasa enjoy, merasa santai, merasa tenang. Karena apa? Sudah ada rasa kepercayaan pada suami. Sudah mungkin neko-neko bujuk. Kan seperti itu. Apalagi kok izinnya berangkat ansor. Ya betul. Di ansor aja dididik untuk setia pada organisasi, apalagi pada kamu. Istri. Gitu kan. Kayak gitu. Dengan pintar. Kalau ya saya juga sebagai pasangan yang muda sih sering mencoba untuk berbagi waktu dengan baik. Untungnya istri saya juga dulu aktif PPNU, jadi cenderung sudah begitu. Maka agama kan mengajarkan pada kita, carilah istri ataupun cari pasangan itu yang kufu. Itu sangat penting. Kufu itu cocok mas, cocok setengah saking, lo sebagian inilah cocok dalam hal pemikirannya, pernah berorganisasi, ketemu orang yang ahli berorganisasi, insya Allah akan baik. Atau yang belum pernah, setelah itu mau berorganisasi di Fataya atau yang lain, bisa saling memahami ya, mungkin. Bisa itu. Maka kuncinya pertama saling percaya, yang keduanya saling menjaga dan saling menjaga.
Dan insya Allah apabila itu keduanya itu sudah kita jalin dan pengertian, menjaga dan lain sebagainya, itu akan menjadikan lebih baik dan lebih enak. Untuk sahabat-sahabat Ansor dimanapun berada, yakinkanlah bahwa beransor menjadikan kamu lebih baik di keluargamu. Betul, betul. Beransor menjadikan apa namanya, kamu lebih bertanggung jawab terhadap istrimu. Ya. Banyak yang mengalami. Mungkin sebelumnya istri seperti ini waktu ikut organisasi. Ya. Namun berkait organisasi Ansor, insya Allah akan Jadi agak berubah. Jadi, itu yakin. justru dengan beransor ada yang menceritakan seperti ini. Waktu sebelum begitu aktif di Ansor, keluar dan organisasi itu ada yang mengalami pulang-pulang pakaian satu almari itu keluar semua. Ada yang seperti itu. Ada yang saya kayak pernah denger ini. Namun karena apa ya, berkait organisasi dengan telatennya diberi masukan sedikit demi sedikit. Karena apa? Pengalaman di dalam organisasi. Karena di dalam organisasi tadi dikatakan dididik untuk saling saling pengertian, saling setia. Itu akhirnya istri akan merasa apa, hatinya itu merasa terbombong dan bahkan merasa ikut juga berjuang di dalam organisasi juga. Mongko kan Mbah Hasyim Asy'ari sudah menjanjikan siapa yang ikut urip-urip NU termasuk Ansor akan diakui menjadi santri. Dan apabila sudah diakui menjadi santrinya, didoakan husnul khotimah keturunannya. Lah itu menjadi bojo-bojone. Iya, itu otomatis keluarganya, ahli-ahlinya. Itu menjadi motivasi untuk istri-istri. Berarti saya mendukung kegiatan suami dalam organisasi khususnya Ansor ini. Saya juga akan ikut diakui menjadi santrinya. Itu masuk dalam kategori urip-urip Nahdlatul Ulama. Ya. Yang penting pada intinya saling pengertian, saling memahami, dan sebagai kader Ansor sendiri kita harus membuktikan bahwa beransor itu memberikan dampak yang positif. Betul. Tidak hanya untuk diri kita ya, juga untuk istri. Syukur-syukur setelah Ansor uang belanjanya tambah kan begitu. Nah ini juga penting bagi kita semuanya. Insya Allah kita berorganisasi Ansor itu akan berkait semuanya dan akan menjadi di keluarga lebih harmonis, lebih cinta pada istri, cinta pada anak-anaknya, karena dia tahu hak ataupun tahu kewajiban-kewajiban menjadi suami. Sedikit banyak kan bergaul dengan orang-orang baik, Ansor insya Allah semuanya baik. Bergaul dengan orang-orang baik itu akan ketularan kebaikannya. Dan jangan takut di Ansor itu nggak ada ceweknya. Cowok semua. Jadi jangan takut. Ini perlu diyakinkan pada istrinya. Jangan khawatir, saya keluar berorganisasi Ansor tidak akan ketemu dengan cewek. Maaf, nggak kayak kumpulan reunian. Ya mungkin seperti itu Pak Ketua. Terima kasih sudah hadir di acara Jangan Tanya Kucil pada malam hari ini. Kita sudah mendapatkan banyak masukan-masukan khususnya terkait bagaimana cara membagi waktu di organisasi yang sebenarnya tidak akan mengganggu waktu kita bermanfaat di tempat yang lain. Mungkin seperti itu. Sedikit penjelasan mungkin masih banyak kekurangannya, namun mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Kalau justru kurang itu besok dikontrak episode selanjutnya lagi Pak. Bisa. Nanti dicarikan sponsor. Bisa. Ya mungkin itu sahabat-sahabat Ansor dimanapun berada, juga sahabat-sahabat pemuda dimanapun berada. Acara Jangan Tanya Kucil hari ini, ingat tagline kita, hidup bukan hanya mencari makan, tapi hidup juga untuk mencari makna. Terima kasih, sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seorang istri pun apabila kita seenaknya bepergian selonang-selonong, tidak pernah memberitahu, itu sebagai perasaan istri pun merasa tidak nyaman juga.
Jadi makronya apa?